الحمد لله الذي خلق النعمة الكبرى على سيد ولد آدم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para alim ulama mutaqaddimin dan alim ulama mutaakhirin. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diampuni dosa oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beri syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim lentuan kepada pertama kali kepada Kadis Dayah Kabupaten Aceh Besar, kemudian kepada Bapak Camat Darul Kamal, Bapak Camat Darul Imarah, kepada Bapak Camat Simpang 3, Bapak Camat Ingin Jaya. Salam ta'zim dan tuan cid kepada Bapak Kapolsek Darul Kamal, kepada Bapak Kapolsek Darul Imarah, Bapak Kapolsek Simpang 3, Bapak Kapolsek Ingin Jaya beserta jajarannya. Dan salam ta'zim dan tuan kepada Bapak dan Ramil Darul Imarah, dan Bapak dan Ramil Darul Kamal, Bapak dan Ramil Simpang 3, Bapak dan Ramil Ingin Jaya beserta jajarannya. Salam ta'zim dan tuan cid kepada Pak Gecik Gampung Blangkireng, Pak Gecik Gampung Watu Cut, Pak Gecik Nesuk Tebalui, Bapak Gecik Atuh Belang Asan, dan Bapak Gecik Lam Sayun beserta Bapak Gecik Gampung Lambrit dan beserta jajarannya. Dan khususan, wabil khusus salam ta'zim dan tuan yang pertama kali beristimewakan kepada Abu Mawardi Wali selaku penggantung Abu Lentuan, ayah Lentuan yang hadir pada majlis yang berbahagianya. Dan salam ta'zim keistimewa kepada gure-gure lun yang hadir pada majlis yang berbahagianya yang hanya sebutkan nan. Dan kepada Umi Lentuan khususan, yaitu Umi Sangguniati yang hadir pada majlis berbahagianya, khususan cid ba abang kandung Lentuan yang hadir cid yang nyatruk ba majlis yang berbahagianya, yaitu Abi Hidayat Muhyiddin Wali. Salam ta'zim Lentuan khususan kepada seluruh jamaah yang hadir ba majlis yang berbahagianya. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah rahmat, diberi oleh Allah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lentuan hana panjang lupa abang karena mengingat wate. Nah, kedua yang Tuan sampaikan, yang pertama kali adalah dulu itu almarhum Abu Muhyiddin membuat satu balai khusus di rumah. Beliau beri nama dengan Balai Nasaf Al-Waliyah. Sehingga ketika itu almarhum Abuya berpesan balai ini khusus untuk perempuan saja. Jadi dan tanya Mbak almarhum pakai menan almarhum karena Abuya karena nyo dong kudu burung inong, karena memang kebetulan wetenyan na bangunan dayah yang kali pudang oleh Gure Tengku Ahmad Yusuf, maka tidaklah mungkin kita membuat dayah di rumah ini. Maka beberapa bulan kemudian ada sebahagian santri, calon santri yang ingin masuk ke dayah kami, tapi di kalangan laki-laki. Sehingga karena Tuan mengingat pesan wasid almarhum Abuya bahwa dayahnya bukan dayah untuk urang agam, dayah kutu rino, maka watenyan sangat-sangat belum menyesal, belum tolak. Bahkan belum tawarkan watenyan dana untuk berangkat labuh haji. Belum nak kemah hanya belum terima urang agam bak dayah Tuan. Sehingga belum Tuan mempikiran menyemenannya kiban cara getenyo dia terima urang agam. Karena na peduk ro na dari lu semua we na cit ijak bak lun jak tamung kenan jak but bak lun Tuan. Kemudian di Biren juga ada.
Ada beberapa orang datang mau mengaji, saya tolak juga. Maka saya duduk dengan Dewan Guru, ketika itu saya cari solusi dan alhamdulillah singkat ceritanya kami diizinkan oleh Allah untuk membuka dayah di kampung ini, dan insya Allah tanah kita ini ukurannya 300 meter. Mudah-mudahan di tanah inilah kita akan banyak mengaji, membuka kitab, bahkan insya Allah dan Tuhan punya cita-cita akan membuka tawajuh bak balai lentuannya tip uro rabu oh tipluh bunga, dan insyaallah untuk menyenawate akan terbuka alam sigatu uro minggu. Karena le orang hanya jak kenau karena kerja uro rabu jak bak uro minggu. Jadi yang cita-cita lentuan. Yang kedua insyaallah menyana halangan dan azam ba Allah, mudah-mudahannya bak balaynya Allah akan mempergai suluk hanya tak pergi sebulan ya, tak pergi seminggu. Dan cita-cita lentuan selanjutnya adalah di sinilah nanti insya-Allah kita akan mengaji seperti mana nanti dengan dayah-dayah yang lainnya. Cuman dayah Al-Waliyah ini terkadang orang bertanya, Tengku Abu ya, kenapa membuka nama dayah Al-Waliyah? Dulu itu almarhum Abu ya sering menyebut-nyebut Al-Waliyah. Jadi saya teringat kalau begitu karena almarhum Abu ya sering menyebut Al-Waliyah, saya buatlah nama Al-Waliyah. Dan Al-Waliyah ini nisbah kepada kakek kami, yaitu Abu ya Syekh Muhammad Wali. Jadi Wali yang dibuatlah jadi nisbah kepada dayah kami Al-Waliyah. Sebelum almarhum Abu ya Muhyiddin meninggal, beliau pernah bercerita, berkeinginan ada beberapa hal, poin yang ingin beliau kembangkan, namun tidak sempat karena beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin sekali membuka dayah. Lalu sistem dayah itu beliau ingin seluruh santrinya wajib harus bisa hafal juz amma. Itu saya selalu dipanggil almarhum Abu ya untuk mendidik anak-anak santri putri untuk bisa hafal juz amma. Maka mungkin insya-Allah dayah lentuannya akan sama lagi dayah biasa, akan sama lagi dayah laiti, sama lagi dayah kelimum, nah berkitab mahali, berkitab dan anak dan seterusnya. Cuman agak beda betul. Yang pertama mungkin santri-santri wajib menghafal Quran. Cuman Al-Quran bukan prioritas. Nanti insya-Allah jika memang diizinkan oleh Allah, anak kelas 7 kalau memang sudah ada di sini, mereka minimal sudah hafal Quran 15 juz sudah cukup lah. Atau 10 juz sudah cukup. Begitulah cerita almarhum Abu ya dulu. Yang kedua, ketika saya duduk-duduk sore dengan almarhum Abu ya bercerita bahwa dia ingin membuka dayah dengan membagikan jurusan. Jadi maunya bahasa dia na kelas 8 dah tabuh tu. Biasa adanya kelas 7 nya ke habis ya Bu. Anu dayah punya kelas 7 nya kamu madah. Tapi almarhum dia kemenan harus membuka kelas tabuh tu, iaitu kelas 8. Kelas 8 insya-Allah akan dibagi jurusan usul. Nanti para santri kelas 8 itu tidak boleh membuka kitab lain selama setahun selain kitab usul. Usul sampai habis. Kemudian yang kedua, saya teringat almarhum dia menyebut sastra Arab dan Inggris. Maka nanti insyaAllah santri di kelas 8 akan belajar sastra Arab dan Inggris. Yang ketiga tentang fikih 4 mazhab. Jadi Abuya kelas 8, beliau cerita buka kelas 8, nanti di sana akan belajar fikih 4 mazhab. Selama setahun santri tidak boleh buka kitab lain, fikih 4 mazhab. Maka insyaAllah metode itulah yang lentuan insya-Allah akan terapkan dayah lentuannya. Mudah-mudahan oleh Allah azam lentuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkat gure-gure lentuan yang kehadiran orang yang berbahagia. Maka jemaah dirahmati Allah, terakhir lentuan kena sampaikan dalam majlis undangan yang lentuan undangnya sebenarnya akan truk abu-abu termasuk Abu Tumin, Abu Latiti, kemudian Wali Usaini,
dan perlu abu-abu lain cuman lum temeh haba beno nyo uronyo kabun trok mendu. Jadi insyaallah akan trok abu-abu dan nyo tu mungkin dah. Nah sebahagian yang trok haba belum menan dan sebahagian dan Tuhan nupu pun naja Abu Tumin. Mudah-mudahan dalam kehendak Allah Abu Tumin akan hadir dah. Jadi ayah-ayah dan tuan hormati jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan terakhir lelakian doa bakron mandum nyo dayahnya adalah dayah Ronjit, termasuk kampung Blangkire, termasuk kampung yang bersampingan dengan dayahnya. Nyo kon dayah dan semata-mata tapi nyo dayah urun Ronjit. Jadi nekalang-kalang kamu benar. Ada anak muda nyo dan ucapkan banyak-banyak terima kasih bak mandum kampung yang akan bantu dayah donyo. Dan tuan anjur balas jasa ronek lelaki Allah. Mudah-mudahan urung don mandum yang kali bantu dayah don akan diberi oleh Allah rahmat, diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berterima kasih kepada seluruh kampung-kampung, anak-anak muda, pak kecil yang sudah hadir membantu dayah ini. Jadi kajian Probono Mountain dapat lu sampaikan karena mengingat wate. Mudah-mudahan yang lu sampaikannya bermanfaat bagi kita sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari tuan-tuan, saya minaf taqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.